Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajmain. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pengajian kitab Fathul Izar tentang hadis yang kedua. Sebelum kita mengaji, sebelum kita belajar, mari kita membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita belajar ini dijadikan oleh Allah ilmu yang manfaat dan ilmu yang barokah, dan juga semoga panjenengan juga bisa segera untuk ziarah Mekah dan juga ziarah kota Madinah, baik melaksanakan ibadah haji ataupun melaksanakan ibadah umrah. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi. Bismillah hadratin Sultanul Auliya Syaikhul Qadir Al-Jilani Subhanahu Sayyidina Syaikhul Sultan Mustaqbil Akbar Mujahid Masyinur Allahumma ta'alaina butuh al-harifin Mujahid Khalisatan Mujahid Karim wa ala alihi washabihi. Syalana wa lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis tsani. Hadis yang kedua. Tadi kita sudah ngaji online tentang hadis yang pertama. Kita sekarang ngaji tentang hadis yang kedua. An Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ayat. Hadis yang kedua ini juga dari sahabat Umar ibnul Khattab, orang yang mempunyai julukan Abi Hafsin, Amirul Mukminin. Gelarnya itu adalah Amirul Mukminin. Sebelum sahabat Umar itu menjadi khalifah, pengganti Rasulullah dalam kepemimpinannya itu biasa disebut Khalifatul Rasulullah. Tapi ketika masa sahabat Umar ini, beliau tidak mau, tidak kerso untuk diberi julukan khalifah, maka dipanggillah oleh para sahabat yang lain dengan nama Amirul Mukminin. Maka julukan Amirul Mukminin ini juga berlanjut ketika masa sahabat Utsman dan juga sahabat Ali. Baik, kita melanjutkan lagi. Qala, kemudian sahabat Umar itu berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, ketika kami sedang duduk-dudukan dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di satu hari, nalikane kanjeng Rasul niku dan sahabat Umar itu duduk-dudukan, iftala alaina rajulun syadidu bayadis siyabi, maka ada seseorang yang dia itu tiba-tiba sekali muncul. Laki-laki itu sangat putih bajunya. Syadidu bayadis syab, bajunya sangat putih. Syadidu sawadis sya'ri, rambutnya sangat hitam. La yura alaihi asarus safari, tidak dilihat bagi dirinya, pada dirinya, tanda-tanda bahwa dia adalah orang yang bepergian jauh atau dia itu musafir. Pakaiannya putih, rambutnya hitam. Biasanya kalau waktu dulu itu orang musafir itu mesti ya Allah, mesti dia ini kok rambutnya mawul. Tidak seperti sekarang. Saat ini ku mari safar ngoten nggih, panjang ketemu ganteng. Soalnya safar ini ku numpak motor. Di sini ku safar ini numpak unta. Jadi kena angin mabrung, bleduken. Dan iki orang ini tidak layuro alaihi asarus safari. Dia itu tidak ada bekas-bekas bahwa dia adalah orang yang habis bepergian. Wala ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi, dan kami itu tidak ada yang mengenali dia, tidak mengenal siapa laki-laki tersebut, sehingga dia itu menyandarkan fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, sehingga dia itu menyandarkan lutut duanya kepada lutut
duanya Nabi Muhammad. Dengkule ditemplek nih dan dengkule kanjeng Nabi. Wa wada'a kafaihi ala fahidaihi. Ini mari ngoten wong lanang itu dhek menaruh tangannya di atas paha daripada Nabi Muhammad. Waqala, kemudian orang tadi itu berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Ya wahai Nabi Muhammad, kabarkanlah tentangku apa itu agama Islam. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad itu menjawab, al-Islamu anta syahada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini adalah pertanyaan pertama dari seorang laki-laki yang tidak diketahui. Ini bukan sing kenal moro-moro jujuk teko teng ngene Kanjeng Nabi. Wis moro langsung lungguh ning ngarep Kanjeng Nabi, nemplek nih lututnya kepada lutut Nabi dan meletakkan tangannya di atas paha daripada Nabi Muhammad. Islam niku napa Kanjeng Nabi? Islam niku awakmu nyekseni tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian watuqimus sholat, mendirikan sholat, melaksanakan sholat. Watu'ti zakat, dan memberikan zakat. Watasuma Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Watahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan berhaji apabila kamu mampu. Ini adalah makna daripada Islam yang biasanya kita sebut sebagai rukun Islam. Rukun Islam itu ono 5. Jadi pengambilannya daripada hadis ini, Islam itu ya tentang kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Islam mari ngoten tuqimus sholat, melakukan sholat, waktu dia zakat, memberikan zakat, watasuma Ramadan, puasa ulang Ramadan, dan melaksanakan haji bagi yang mampu. Ya Allah, qala sodakta. Maka kemudian laki-laki tadi itu mengatakan kepada Nabi, kamu benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Yang menjadi heran, dia itu bertanya dan juga membenarkan kepada Nabi. Kan nggih megeli ngoten iki. Wong megeli. Takok mari ngoten bener. Niki ngeten niki napa Cak? Mari dijawab. Oh nggih. Jawab sampean bener kan. Dia kan ini ku kira-kira roh ngoten lho, roh. Ngerti mari ngoten nggih untuk memastikan saja. Nggih ngeten iki ibarat kaya wong anu nggih. Ya Allah, dek wis ngerti tapi pancet takok gunane niku nggih iso ngetes kita nguruki nang liyan-liyan. Ya Allah. Qala fa'akhbirni anil iman. Mari ngoten. Orang tersebut tadi, orang laki-laki tadi bertanya tentang iman. Apa itu iman? Qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kemudian laki-laki tersebut, laki-laki tadi, orang laki-laki yang memakai baju putih, rambutnya ireng, ini lu tanglet malih dan Kanjeng Rasul. Iman itu nopo Kanjeng Nabi? Maka dijawab oleh Nabi, antuk mina, engkau iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitabnya Allah, iman kepada utusan-utusan Allah, iman kepada hari akhir, dan iman
kepada takdir bagus dan juga takdir jelek. Itu menjadi rukun iman. Wong disebut iman lek duweni keyakinan 6 perkara niki. Pertama niku iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya Allah, iman kepada utusan Allah, iman kepada hari akhir, juga iman kepada takdir, bahwa apapun yang terjadi pada hari ini, pada saat ini, pada kehidupan kita, itu semua sudah takdir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala sodakta. Rajul wau niku mari takok dhek bener mana nang Kanjeng Nabi. Nggih, sampean leres ngoten. Basa Inggris niku nggih sampean leres. Qala wa akhbirni anil ihsan. Kemudian wong niku takok maneh, Kanjeng Nabi, ihsan iku napa? Apa ihsan itu? Qala anta budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yara. Ihsan yang dinamakan ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah sebagaimana engkau melihat kepada Allah. Apabila engkau tidak bisa melihat kepada Allah, fa innahu yaraka, maka ketahuilah bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu melihatkan. Ini adalah kiat-kiat untuk kita cara ihsan atau cara agar kita lebih mantap kepada Allah. Ibadah kersane tambah yakin. Ya napa carane? Ibadah nang pangeran kaya-kaya awak dhewe niku ningali teng Gusti Allah. Ibadah kepada Allah kaya-kaya awak dhewe niku bisa melihat kepada Allah. Kalau tidak bisa seperti ini, maka yakinlah bahwa Allah itu melihat kepada kita. Awak dhewe niku rumangsa diawasi Gusti Allah. Aku nglakoni ngene ditingali kali. Awak dhewe nglakoni api ditingali Gusti Allah. Maka kita akan semakin waspada. Ini adalah cara agar kita itu bisa khusyuk dalam sebuah ibadah. Yakin bahwa Allah, kita bisa melihat Allah. Kalau tidak bisa, maka kita harus yakin bahwa Allah itu selalu melihat kepada kita. Apapun yang kita laksanakan, Allah pasti akan selalu melihatnya. Ya Allah, qala fa akhbirni anis sa'ah. Habis itu orang rajul tadi itu bertanya, Kanjeng Nabi, kapankah datangnya hari kiamat? Kapankah datangnya hari kiamat itu kapan? Qala mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Orang yang ditanya itu tidak lebih tahu dari yang bertanya. Artinya ini Kanjeng Nabi ini ketika ditanyai tentang kiamat, Kanjeng Nabi ini gak ngerti kapan kiamat. Sing ditakoki ini gak luwih ngerti timbangane sing nakoki. Artinya ini podo-podo orang ngerti. Dan niki pelajaran ya, untuk pelajaran untuk kita. Tidak ada seorang pun yang tahu tentang kiamat ini kapan. Maka dulu ini kan pernah diramalkan kiamat ini kapan. Kiamat itu tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Ya ini kawan kiamat. Kanjeng Nabi mawon niku ora ngerti kapan dinane kiamat. Ana iki kok ana wong abal-abal kok ngarani kiamat niku tanggal sakmene ini mesti meleset. Dan heran ini ku nggih akeh sing percaya. Ya Allah. Wes monggo terusaken. Qala wa akhbirni an amaratiha. Kalau gitu kabarkan kepadaku tanda-tanda hari kiamat. Lek kapan pastine niku Kanjeng Nabi mboten matur, tidak memberikan jawaban. Kita memberikan jawaban yang sangat logis bahwa orang yang ditanya itu tidak lebih tahu daripada orang yang
bertanya. Oleh tanda-tanda nih kiamat itu adalah antali dal amatu rabbata, melahirkannya seorang budak perempuan kepada tuannya. Anak wong wedok yang lahirno anak, beranake niku dadi juragane. Orang perempuan yang melahirkan pada majikannya. Dan ini pun kata terjadi nih. Ibu niku jadi babune ya. Anaknya malah jadi raja nih. Itu menjadi tanda-tanda hari kiamat. Melahirkannya seorang budak perempuan kepada majikan. Wa antarul hufat al-urat al-alata ri'a asyai yatatawaluna fil bunyan. Jadi jika engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, tidak berbaju, miskin, pengembala kambing, berlomba-lomba mendirikan bangunan. Ini ku artinya ini ku wong ini ku biasa banget nih. Orang duwe sampai ini ku orang duwe kaos kaki. Ini ku tidak punya sandal. Dia itu miskin. Penggawean ini ku ngingu wedhus tapi jor-joran dalam pembangunan. Orang duwe ngono lho. Tapi senengane megah ya. Duwe ora akeh tapi senengane lek pembangunan niku jor-joran apian. Sumantolako, kemudian setelah bertanya tentang tanda-tanda kiamat, maka pergilah seorang laki-laki tersebut. Falabistu malian, maka para sahabat itu dia berdiam. Sumakola ya Umaru atadri manis sa'il. Kemudian Nabi niku dawuhaken, wahai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya? Mar, ya Umarun ini artinya gini. Mar, wahai Cak Umar, sama ngerti ya, sobat yang takok iku mang. Dawai Sayyidina Umar, qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya adalah lebih tahu. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Tahu bahwasanya orang yang datang tersebut adalah malaikat Jibril. Dia datang kepadamu untuk memberitahumu tentang agama kalian. Ternyata wong sing megeli wae niku, wong sing moro-moro nyeludur ya. Moro nemplek nih suku nih dengkule Kanjeng Nabi, meletakkan kedua tangannya di atas paha Nabi, itu ternyata adalah malaikat Jibril. Tujuannya untuk memberitahu kita tentang agama-agama kita, menerangkan tentang napa itu Islam, napa itu ihsan, napa itu iman, kapannya hari kiamat, kapan tanda-tanda hari kiamat. Ternyata orang yang banyak tanya tersebut adalah malaikat Jibril. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allahu a'lam. Mungkin bermanfaat. Semoga panjenengan semua segera bisa untuk ziarah ke Mekah dan juga ke Madinah, bisa mengunjungi kepada Masjid Nabawi. Kami sekarang sedang di Masjid Nabawi, masjidnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencukupkan bekal kita dan memperkuat niat kita untuk melakukan ibadah haji dan juga ibadah umrah. Akhiran wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.